Sejak ratusan tahun lalu, suku Bugis yang mendiami Jazirah Sulawesi Selatan mengenal istilah bisu. Bisu adalah sebutan bagi pemimpin ritual agama Bugis kuno sebelum pengaruh Islam masuk. Bisu berasal dari kata besi yang dalam bahasa Bugis memiliki arti bersih. Mereka disebut bisu karena tidak berdarah, suci, tidak kotor, dan tidak haid bagi perempuan. Ada pula yang menyatakan bahwa kata bisu berasal dari kata biksu atau pendeta Buddha. Berdasarkan kitab Lagaligo, manusia tidak dapat berhubungan dengan penciptanya. Keadaan ini membuat lara sang pencipta, sehingga ia pun menurunkan manusia tanpa kelamin yang jelas untuk memimpin upacara adat keagamaan. Oleh karena tanpa kelamin yang jelas, manusia ciptaan terakhirnya ini kerap disebut waria. Pra-Islam bisu merupakan golongan yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di pundak bisu inilah semua upacara keagamaan dibebankan. Masa kerajaan pra-Islam di Tanah Bone adalah masa kejayaan para bisu. Kaum transvestites Bugis ini memegang peranan yang begitu penting dalam kerajaan, sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara ritual tanpa kehadiran bisu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. Pada saat tersebut, setiap ranreng atau semacam wilayah adat memiliki komunitas bisu. Di kerajaan Segiri dan kerajaan Bone dikenal komunitas bisu dengan sebutan bisu Patapuloe. Pada setiap upacara ritual, ke-40 bisu itu harus hadir. Pada masa kerajaan Bone, bisu menempati posisi terhormat di dalam masyarakat Bugis sebagai penasehat spiritual kerajaan. Seorang bisu bukanlah orang sembarangan. Menjadi bisu dipercaya merupakan anugerah dari dewata. Tidak semua orang, bahkan jenis calabai, bisa menjadi bisu atas kehendak sendiri, walaupun sebahagian besar bisu pada mulanya memiliki kecenderungan sebagai calabai. Perubahan dan tanda-tanda untuk menjadi seorang bisu biasanya dimulai sejak kanak-kanak, ketika seorang anak mengidap ambiguitas orientasi seksual dan di saat yang sama menampakkan keterkaitan dengan dunia gaib. Anak-anak dengan keunikan ganda ini kemudian akan dipersiapkan menjadi bisu. Untuk menjadi bisu diperlukan banyak persyaratan untuk membuktikan bahwa dia menerima berkat itu. Di antaranya berbaring dalam sebuah rakit bambu di tengah danau selama 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, dan bergerak. Jika berhasil, maka dia kemudian akan ditahbiskan menjadi bisu sejati. Wallahu a'lam bishawab.